Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya dalam channel Dunia Sahabat Karet. Pada channel-channel yang lalu, kita selalu berbicara tentang bokar, tentang K3, dan bagaimana cara proses dari bokar sampai menjadi sir. Sekarang saya akan membahas satu tema, yaitu kenali dari awal gugur daun karet sebelum datangnya penyesalan. Memang dalam kondisi sekarang ini petani ini sudah jatuh dan ketimpa tangga. Berarti sudah jatuh ketimpa tangga juga. Aduh, berarti berkali-kali kena. Kenapa demikian? Kita ketahui bersama bahwa harga karet dunia itu berapa tahun yang lalu itu terus merosot tajam. Kenapa? Karena penghasil karet bukan hanya 3 negara lagi seperti Thailand, Indonesia maupun Malaysia, tetapi banyak negara-negara di ASEAN juga sekarang sebagai eksportir karet. Dengan demikian, secara otomatis permintaan pasti menurun, harga karet langsung anjlok. Tapi masalah seperti ini efeknya buat petani adalah harga karet dunia turun dan harga penjualan menjadi rendah. Itu secara otomatis hukum ekonomi yang demikian. Jika permintaan sedikit, harga cenderung akan menurun. Nah, sahabat karet semua, tadi saya katakan bahwa petani karet sudah jatuh ketimpa tangga. Setelah harga jatuh, otomatis karet atau pohon karetnya tidak terawat. Kenapa? Karena petani juga butuh biaya. Dengan jatuhnya harga, otomatis petani kekurangan biaya untuk merawat pohon karetnya. Apalagi ditambah lagi di saat ini pada zaman atau pada saat pandemi COVID-19 itu akan memperparah keadaan. Ditambah lagi adalah penyakit pohon karet. Nah, di sini saya akan mengajak para petani, memang karet menguntungkan. Memang. Kenapa menguntungkan? Karet itu setelah dinore atau dideres itu bisa disimpan dalam waktu yang relatif lama. Artinya ketika kita membutuhkan biaya, bisa kita bawa ke industri karet untuk dijual. Bisa diuangkan dalam waktu yang singkat atau waktu yang cepat. Nah, sekarang kita menikmati biaya tersebut, tapi ada juga yang sangat tidak mengenakan, yaitu penyakit pohon karet. Kita ketahui bahwa seperti gugur daun itu sudah biasa, itu sudah tahunan, karena setiap tahun setiap pohon karet itu akan menggugurkan daunnya. Apalagi di musim kemarau, pohon karet ini akan mengirit penggunaan air, maka daun-daunnya itu digugurkan semua pada musim kemarau. Nah, apa sih masalahnya tentang gugur daun ini? Pasti ada masalahnya, karena ada satu penyakit yang sulit dideteksi oleh petani. Mungkin petani menyangka bahwa itu adalah gugur daun biasa tahunan, tetapi sebenarnya ini bukan gugur daun biasa. Itu adalah penyakit karet. Penyakit karet yang terdapat di daunnya, yang disebut dengan gugur daun karet atau penyakit gugur daun karet yang biasa disebut dengan Pestalotiopsis sp. Apa yang dimaksud dengan Pestalotiopsis sp tersebut? Itu adalah penyakit gugur daun, di mana kalau kita lihat di daun muda itu akan ada bintik yang berwarna coklat muda. Semakin lama dia akan menjadi coklat tua. Nah, kalau para petani tidak cepat menanganinya, karetnya itu akan kering dan mati. Penyakit Pestalotiopsis ini pertama kali dijumpai atau ditemukan di Sumatera Utara pada tahun 2016. Dan penyakit ini cepat sekali berkembang atau menular ke banyak tanaman pohon karet lainnya. Bahkan diperkirakan lebih dari 100.000 hektar tanaman karet yang terjangkit dengan penyakit ini. Ini yang diketahui, tetapi kalau yang tidak diketahui mungkin lebih banyak lagi yang terjangkit dengan penyakit ini. Apa yang terjadi jika pohon karet terjangkit jamur Pestalotiopsis? Ya, berarti produksi karet pasti jauh menurun. Diperkirakan sekitar 45 sampai 50% penurunannya. Jadi ini akan merugikan petani. Sudah harga turun, curah hujan tinggi,
penyakit tanaman karet, produksi turun, maka lengkaplah penderitaan petani. Namun setiap penyakit pasti ada obatnya, ada penangkalnya. Jadi menurut penelitian bahwa untuk mencegah terjadinya penyakit Pestalotiopsis ini itu bisa menggunakan belerang, yaitu dengan sistem pengabutan. Jadi diperkirakan sekitar 5-7 kg per hektar. Ada juga yang menggunakan fungisida dengan bahan aktif hipanet-metil dan fungisida berbahan aktif propiconazole dan hexaconazole. Ini adalah 4 bahan untuk melawan jamur Pestalotiopsis sp. Semoga sahabat karya semua dapat mencoba dan jangan panik. Jika bapak-bapak dan sahabat karya semuanya yang belum mengerti, silakan mencari para penyuluh atau para ahli di bidang karet. Semoga ini bisa segera ditangani sebelum kita menyesal. Jangan kita setiap hari hanya menderes menore tanpa kita mempedulikan bagaimana kondisi atau keadaan pohon karet kita. Apakah dia berpenyakit atau tidak. Kalau penyakit sudah kena, untuk mengantisipasinya agak sulit. Lebih baik mencegah daripada sudah terjangkit. Semoga para petani semakin baik, semakin sukses, dan semakin sehat. Salam sehat, salam sukses, luar biasa.